Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 8 dan pada presentasi kali ini kami akan membawakan materi mengenai evaluasi kurikulum. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Andriana Gafar pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada sekilas tentang beliau. Beliau mengatakan pada pertemuan pertama kami secara offline menyatakan bahwa menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu pendidikan dasar agama menjadi kekuatannya karena hidup bukan tentang dunia saja. Dr. M. Andriana Gafar, MMPD. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan siapa saja sih anggota di kelompok 8 ini. Yang pertama, halo teman-teman, saya Desiza Nurdiani Syafitri. Menjadi seorang pengajar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kurikulum. Lalu selanjutnya ada teman saya Nuraini Syifa Rahayu. Tidak ada guru yang hebat kecuali guru yang mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Lalu yang terakhir, yaitu ada teman saya Nabila Nur Aziza yang mengatakan bahwa kurikulum adalah bahan mentah yang sangat diperlukan, tetapi kehangatan adalah hal yang terpenting bagi pendidik dan anak didiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi atau pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas pada materi evaluasi kurikulum ini. Ternyata ada 5 poin secara garis besar yang kita simpulkan. Yang materi pertama merupakan konsep evaluasi kurikulum. Yang kedua adalah permasalahan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, adanya tujuan dan cakupan evaluasi kurikulum. Lalu yang keempat, materi mengenai model-model evaluasi kurikulum. Lalu yang kelima, adanya standar evaluasi kurikulum. Dan akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu konsep evaluasi kurikulum. Konsep evaluasi kurikulum secara umum kita bisa lihat, yaitu adalah sebuah konsep yang memiliki makna dan cakupan yang sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, konsep yang dapat digunakan oleh para ahli dan praktisi kurikulum juga sangat beragam. Terjadinya keragaman tersebut utamanya disebabkan oleh beragamnya pemaknaan atas kurikulum dan konsep tujuan evaluasi itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 pendapat para ahli yang sudah kami simpulkan sebelumnya. Yang pertama kita bisa melihat pendapat NC Namara pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa program evaluasi juga dinyatakan sebagai upaya pengumpulan data dan pendokumentasian informasi tentang program tertentu untuk membuat keputusan yang terkait dengan sebuah aspek tertentu dari program tersebut. Lalu selanjutnya ada yang menurut Sanders and Sullins pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa program evaluasi adalah the process of systematically determining the quality of a program and how it can be improved. Yang di dalamnya berarti proses yang telah disusun secara sistematika yang mempunyai kualitas dan bagaimana sebuah proses kualitas atau program kualitas tersebut dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada menurut Fitzpatrick, Sanders, and Wharton pada tahun 2004 menyimpulkan bahwa program evaluasi adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data, melakukan analisis, dan juga menginterpretasikan informasi yang didapat. Baik, sepertinya pemaparan atau penjelasan mengenai konsep evaluasi kurikulum sendiri sudah cukup dari saya. Selanjutnya, ada materi mengenai permasalahan evaluasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Nur Aziza. Kepada Nabila, dipersilahkan.
kepada moderator. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan evaluasi kurikulum. Persoalan klasik yang sering menyebabkan evaluasi kurikulum tidak terlaksana dan berjalan dengan baik, menurut Daniel Elsa Stafflim, yang dinyatakan sebagai evaluasi kurikulum yang menjadi tidak bermakna disebabkan oleh berbagai gejala terhadap evaluasi, antara lain sebagai berikut. Di sini ada 8 gejala. Yang pertama, gejala menghindar. Yang kedua, gejala kekhawatiran. Yang ketiga, gejala ketiadaan upaya yang sungguh-sungguh. 4, gejala skeptis. Yang kelima, gejala ketiadaan pedoman. Yang keenam, gejala tidak adanya pelayanan. Yang ketujuh, gejala tidak adanya perbedaan yang signifikan. Yang kedelapan, gejala kehilangan elemen-elemen. Oke, yang pertama, gejala menghindar. Gejala menghindar atau the avoidance symptom disebabkan evaluasi dipandang sebagai sebuah proses yang menyakitkan. Oleh karena itu, setiap orang akan menghindar walaupun dipandang sangat penting. Kedua, ada gejala kekhawatiran. Gejala kekhawatiran atau the anxiety symptom yang mengakibatkan adanya ambiguitas terhadap proses evaluasi. Yang ketiga, ada gejala ketiadaan upaya yang sungguh-sungguh atau the immobilization symptom. Sekolah-sekolah tidak memberikan respon terhadap evaluasi dengan cara-cara yang berarti. Yang keempat, ada gejala skeptis. Atau the skepticism symptom. Banyak person yang beralasan bahwa sedikit sekali dari perencanaan evaluasi yang dapat dilakukan. Yang kelima, gejala ketiadaan pedoman atau the lack of the guideline symptom. Di antara ahli evaluasi mencatat ketiadaan pedoman evaluasi yang bermakna dan operasional. Yang keenam, gejala tidak adanya pelayanan atau the misadvice symptom. Para konsultan evaluasi banyak yang ahli secara metodologi dalam penelitian pendidikan secara terus-menerus memberikan saran yang jelek terhadap para praktisi. Yang ketujuh, ada gejala tidak adanya perbedaan yang signifikan atau the no significant difference symptom. Evaluasi sangat sering tidak mampu membongkar berbagai informasi yang signifikan. And the last, yang terakhir, ada gejala kehilangan elemen-elemen atau the missing element. Ada sebuah kehilangan elemen krusial yang dibutuhkan ketika evaluasi dibuat untuk langkah ke depan. Kehilangan elemen yang nyata adalah ketiadaan teori yang memadai. Di sini ada tujuan dan permasalahan kurikulum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, evaluasi kurikulum mencakup evaluasi terhadap ide, dokumen, proses, dan hasil. Evaluasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang sangat luas
dan berkelanjutan untuk mengetahui hasil-hasil penggunaan isi dan proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, model evaluasi yang lengkap ini menurut Olivia di dalamnya terdapat 4 bentuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi reflektif. Evaluasi reflektif yaitu evaluasi kurikulum yang dilakukan untuk mengkritisi konsep dan dokumen kurikulum yang secara utuh, baik mengenai landasan filosofis, teoritik dan model kurikulum itu sendiri. Yang kedua adalah evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi pedoman-pedoman kurikulum dan dokumen lainnya. Yang ketiga, evaluasi implementasi adalah evaluasi kurikulum yang dilakukan untuk mengkaji keterlaksanaan dan dampak dari penerapan kurikulum. Yang terakhir, evaluasi hasil yaitu evaluasi ketercapaian standar pencapaian lulusan pada setiap peserta didik, baik mau melalui penilaian individu, hasil ujian sekolah, dan hasil ujian yang bersifat nasional. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Wow, sangat jelas sekali ya teman-teman penjelasan yang dipaparkan oleh rekan saya ini. Baik, lalu kita ke sesi selanjutnya yaitu materi yang merupakan model-model evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nuraini Syifa Rahayu. Kepada Siva, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang model-model evaluasi kurikulum. Model-model evaluasi kurikulum yang pertama ada dari model Shiller, Alexander, dan Lewis. Model evaluasi kurikulum Shiller, Alexander, dan Lewis ini dirancang dengan memakai 5 komponen tahapan evaluasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada evaluation of the goals, sub-goals, and objectives. Yang kedua ada evaluation of the program of education as a totally. Yang ketiga ada evaluation of the specific segment of the education program. Yang keempat ada instruction. Yang kelima ada evaluation of evaluation program. Yang kedua ada the content input process product atau disingkat CIPP model. Di Delta Kappa National Study Committee on Evaluation yang diketuai oleh Daniel L. Stubblebam memproduksi dan mendiseminasikan sebuah model yang dikutip secara luas tentang evaluasi yang dikenal sebagai model CIPP atau Context Input Process Product. Bentuk-bentuk evaluasi tersebut dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada evaluasi proses, yang ketiga ada produk. Berikut penjelasan dan maksud dari poin-poin tersebut. Yang pertama, tujuan dari evaluasi ini untuk mendapatkan sebuah alasan guna memastikan tujuan objectives. Poin penting dari model evaluasi ini adalah perencana evaluasi kurikulum mendefinisikan lingkungan kurikulum dan memastikan berbagai tuntutan yang tidak pantas dan alasan mengapa sebagai tuntutan tidak pantas. Menentukan umpan balik secara periodik ketika kurikulum sedang diimplementasikan. Menurut Stubblebam, evaluasi proses memiliki 3 tujuan pokok. Yang pertama
untuk mendeteksi atau memprediksi kelemahan prosedural desain atau implementasinya selama tahapan implementasi. Yang kedua, untuk menyediakan informasi untuk memprogramkan keputusan. Yang ketiga, untuk menjaga suatu rekaman jejak prosedur sebagaimana yang terjadi. Dan untuk poin terakhir, evaluasi yang pada umumnya untuk mengevaluasi hasil setelah sebuah program berakhir. Kemudian yang ketiga ada model Vetter Olipa. Tipe-tipe evaluasi ini ada 7 macam, yaitu yang pertama ada need assessment, yang kedua ada curriculum objectives, yang keempat ada evaluasi konteks, yang kelima ada evaluasi input, yang keenam ada evaluasi proses, dan yang ketujuh ada evaluasi produk. Kemudian materi selanjutnya ada standar evaluasi. Standar evaluasi yang pertama ada standar kegunaan atau utility standard. Standar kegunaan adalah standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan para stakeholder program evaluasi menemukan proses dan produk lebih bernilai sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua ada standar keberlakuan atau feasibility standard. Maksudnya adalah hal-hal yang diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi evaluasi. Yang ketiga ada propriety standard atau standar kesopanan, yaitu mendukung apa yang pantas, jujur, legal, dan benar, dan absoh dalam evaluasi. Kemudian yang keempat ada standar ketepatan. Standar ketepatan adalah standar-standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan dan keaslian berbagai representasi. Kemudian yang keempat ada standar ketepatan. Standar ketepatan adalah standar-standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan dan keaslian berbagai representasi, proporsi, dan berbagai temuan, khususnya untuk mendukung kualitas sebagai interpretasi dan pengakuan atas evaluasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada standar akuntabilitas evaluasi. Yaitu bertujuan menghendaki dokumentasi evaluasi yang memadai dan sebuah meta evaluasi yang perspektif difokuskan pada peningkatan dan akuntabilitas proses dan produk evaluasi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraini Syifa Rahayu atas pemaparan mengenai materi model-model evaluasi pembelajaran dan juga materi mengenai standar evaluasi. Selanjutnya yaitu kepada sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 poin utama yang kami simpulkan. Yang pertama, mengenai pengertian evaluasi kurikulum adalah sebuah konsep yang memiliki makna cakupan yang sangat luas dan beragam. Lalu tujuan evaluasi kurikulum ini sebagai usaha sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Yang selanjutnya yaitu terkait persoalan klasik yang sering menyebabkan evaluasi kurikulum ini tidak terlaksana dan tidak berjalan dengan baik. Daniel L. Savolbing menyatakan bahwa evaluasi kurikulum yang menjadi tidak bermakna disebabkan oleh berbagai gejala terhadap evaluasi yang sebelumnya telah dijelaskan atau telah dipaparkan oleh rekan saya Nabila Nur Azizah.
Baik, next slide. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga pemaparan dan juga penjelasan yang telah kami sampaikan pada materi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun tipe di dalam PowerPoint yang kelompok kami sampaikan pada presentasi hari ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.